Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Faizia Anindiana. Jadi kali ini aku melanjutkan kisah Nabi lagi ya. Kisah Nabi Daud. Daud sang pemberani. Oke, kita langsung masuk ceritanya. Ho 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 ho, masa anak kecil yang kalian suruh maju? Ejek Jalut melihat Daud muda yang bertubuh kecil maju untuk bertarung satu lawan satu, yang diiringi tawa dan ejekan seluruh pasukan Jalut. Raja Talut dan pasukannya pun merasa berkecil hati. Melihat perbedaannya sangat mencolok. Jalut berbadan tinggi besar, hampir 2 kali tinggi Daud, dan berbaju besi serta memegang pedang yang tajam. Sedangkan Daud berbadan kecil, hanya menggunakan baju biasa dan berbekal ketapel dan batu saja. Sudah, pulang saja anak kecil. Aku tidak tega melukaimu, ejek Jalut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ucap Daud mulai menarik ketapelnya tanpa mempedulikan ejekan Jalut. Dan syuat, tak, gitu. Batu pertama yang dilemparkan Daud tepat mengenai dahi Jalut hingga ia terluka dan pandangannya menjadi kabur. Daud tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia kembali mengayunkan batu kedua dan ketiga yang kemudian membuat Jalut ambruk tak berdaya. Wah, ketapel hebat banget gitu. Melihat pemimpinnya kalah, pasukan Jalut kehilangan keberanian. Mereka menjadi tercerai-berai sehingga dengan mudah bisa dikalahkan oleh pasukan Bani Israel di bawah pimpinan Raja Talut. Atas keberhasilannya mengalahkan Jalut yang jahat, maka Raja Talut mengangkat Nabi Daud sebagai penasihat kerajaan dan kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya. Namun Nabi Daud tidaklah terlalaikan dengan harta dan jabatan. Dia selalu berusaha untuk menyepi, berzikir, dan bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, ini ya. Ini Nabi Daudnya tuh. Ini ketapelnya dan ini raksasa. Ia terus membawa kitab Zabur dengan suaranya yang merdu sehingga para binatang pun turut berkumpul di sekitarnya dan ikut bertasbih karenanya. Allah mengasihi Nabi Daud dan mengaruniakannya ilmu pengetahuan yang luas. Nabi Daud merasa bersyukur dengan semua yang dimilikinya, sehingga bukan saja bertasbih dan membaca kitab Zabur. Nabi Daud juga selalu berpuasa dua hari sekali. Oh, aku kira 2 kali sehari. Artinya 1 hari berpuasa, besoknya ia tidak berpuasa. Demikian seterusnya. Puasa yang seperti itu sampai saat ini kita kenal dengan puasa Daud. Pada suatu waktu Nabi Daud sedang memegang sebatang besi dan tanpa sengaja menjadi bengkok. Maka heranlah ia, kenapa besi itu terasa lunak di tangannya. Rupanya itu adalah mukjizat dari Allah, sehingga kemudian Nabi Daud membuat banyak baju perang dengan tangannya untuk digunakan para tentara pasukan Raja Talut. Jadi emang benar-benar gede sih. Emang ada ada lagi nggak? Oh enggak, jadi ceritanya agak pendek juga. Nabi Daud diberi mukjizat oleh Allah, yaitu memiliki suara merdu sehingga makhluk lain pun ikut bertasbih bersamanya. Sanggup berbicara dengan burung dan sanggup melunakkan besi dengan tangan kosong. Jalut atau disebut juga Goliat mempunyai tinggi 6 hasta sejengkal atau 3,2 meter. Tinggi rata-rata orang di daerah itu pada akhir abad pertama SM. Dari kerangka mayat-mayat di sejumlah makam di Timur Tengah dan Laut Tengah adalah sekitar 3,4 hasta. Enggak bisa bacanya. 1,5 meter atau 2 meter. Maka Jalut menunjukkan seseorang yang sangat tinggi. Jadi gitu. Jadi itu ceritanya dan aku tuh nggak bisa baca-baca gini-ginian loh. Jadi segitu dulu ya videonya. Ini part 15, part 16 ditunggu ya. Jadi cerita Daud sang pemberani. Wah, ya, kita juga emang harus pemberani. Jadi segitu dulu. Dadah, ditunggu part 15-nya ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.